Kesan pertama saya sama Awusi itu sangat luar biasa. Dia memang seorang tokoh yang memang selama ini bersama dengan masyarakat. Dulu Bang kan pasti berpikir banyak tokoh kalau gandeng pasangan, itu yang pertanyaan sederhananya, budgetnya ada berapa? Tanya sama Abang dulu. Waktu itu Abang punya di rekening berapa duitnya Bang? Harus jujur Bang. Jangan mentang-mentang kita begitu terpilih jadi pasangan pemimpin di sebuah daerah, lalu kemudian kita merasa seolah-olah datang dari alam lain. Sama Pak Bupatinya sejauh ini dan sudah hampir selesai. Abang masih punya harmonisasi. Pahit-pahit nostalgia pasti indah kalau dikenang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teras yang dimuliakan, hari ini di episode ke-7 kita mulai memberikan ruang kepada teman-teman sahabat teras. Hari ini tampil seorang tamu kehormatan bagi saya, kebetulan di ruang baru, suasana baru, di ruang Wakil Ketua DPR Aceh yang hari ini menjadi amanah rakyat kepada saya. Ini yang datang ke tempat saya kebetulan teman dan juga abang dan senior di Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau menurut saya punya cerita yang berbeda dari tokoh-tokoh lainnya. Ya, ceritanya panjang, nanti kita ulik pelan-pelan. Dan beliau hari ini juga menjadi salah satu pejabat di salah satu kabupaten yang ada di Aceh. Siapa beliau? Kita tunggu cuplikan berikut ini. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil Bupati Pidi sebagai wakil Bupati Pidi dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Pasti semua teman-teman sudah mengenal beliau. Beliau Fadlullah, Wakil Bupati Kabupaten Pidi. Selamat datang Bang Fadlul. Ya. Apa kabar Bang? Kabar baik, pimpinan. Pimpinan senior panggil pimpinan. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Ini yang pasti kita bercerita santai Bang, tapi juga nggak serius. Ya. Santai tapi juga nggak serius. Kita mau ulik Abang. Mudah-mudahan sahabat teras di sini dapat inspirasi dan motivasi dari sosok Abang. Ya, tentunya bukan sebagai orang yang hari ini menjabat sebagai wakil bupati dan saya hari ini jadi pimpinan DPR. Kita cerita enggak itu Bang. Kita cerita mau Abang ceritain. Bang, ingat utang di kementerian pemuda olahraga. Kita sama-sama pernah di lantai 2 ya. Ya. Kalau jam 12 kita lihat-lihatan tuh siapa yang duluan bayar. Masih ingat gak Bang cerita itu? Ya. Di lantai 2 kantor Kemenpora RI. Iya. Di ruang staf khusus Kepemudaan. bidang kepemudaan. Mudah-mudahan. Ya, ya. Masih ingat ya Bang ya? Ya, masih. Mau Ya. kembali lagi Bang ke masa itu? Memang kan siapapun kehidupan hari ini itu adalah kumpulan dari perjalanan sejarah, ya kan? Kemudian perjalanan kita hari ini itu tentu punya pengalaman-pengalaman di masa lalu. Iya, pasti. Maka ada istilah yang kita sering dengar bahwa sepahit-pahit nostalgia. Ya, masa lalu itu kan nostalgia. Betul. Sepahit-pahit nostalgia pasti indah kalau dikenang. Iya. Itu sesuatu yang indah tuh Bang ya. Sesuatu yang Kalau lupa bayar makan berarti sesuatu yang indah. Ya, tapi kita akhirnya kan juga kita bayar. Iya, betul. Tapi di waktu yang lain kita makan bayar lebih. Sahabat teras yang dimuliakan, sosok Bang Fadlun sebenarnya kalau kita lihat hari ini mungkin orang memperkirakan kehidupan
beliau dibesarkan setelah selesai sekolah di Aceh, kemudian beliau besar di Jakarta, lama sekali di Jakarta. Mungkin juga nggak terpikir pulang ke Aceh ya Bang? Ya, ya sesuatu itu kan mengalir saja kan. Memang kita nggak pernah terpikir ke depan kita mau kemana, mau jadi apa lagi. Tapi karena kita punya keyakinan yang kuat bahwa kehidupan ini harus kita jalankan. Dulu kan kita senang sekali menjadi aktivis kan. Nah, kehidupan aktivis kemahasiswaan, aktivis kepemudaan, aktivis partai itu kita jalani terus. Ya kebetulan ya pada saatnya ternyata apa yang kita bangun, apa yang kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan kita itu jadi pengalaman yang sangat berharga. Ya ternyata pada satu saat masyarakat ternyata sosok seperti ini kan cocok ini untuk menjadi mengurus persoalan kita ini. Nah makanya itulah kok ada ya teman-teman yang berpikir ini kayaknya Fadlullah cocok jadi wakil bupati. Bukan jadi bupati, jadi wakil bupati. Bang Fadlul ini sebenarnya bukan dasarnya dari keluarga yang berada. Beliau sama seperti saya. Ya. Beliau ini dari anak seorang petani dari kampung daerah Tangsi. Bukan petani, supir Bang ya? Supir. Beda petani sama supir. Betul Bang. Kalau dulu kan supir bis kan? Nah, gitu. Saya masuk di salah. Jadi beliau ini berangkat ke Jakarta dan saya selalu ketemu sama beliau karena ini senior dan juga memang satu irisan lah kalau faksinya dengan Bang Farudin ya Bang. Ya, Bang Farudin mantan ketua umum PBHMI. Sekjen DPKI. Kita hormati beliau sebagai senior kami dan orang yang banyak sekali memberikan kontribusi dalam kehidupan kami perjalanan. Nah, Bang Fadlun di sana di Jakarta itu kan dari pintu ke pintu juga, dari kementerian ke kementerian. Dari kementerian ke kementerian. Buat apa Bang dari kementerian ke kementerian? Bukan dari tokoh ke tokoh. Oh, dari tokoh ke tokoh. Cari pengalaman. Nah, tiba-tiba waktu berjalan ya 2017, saya juga nggak pernah berpikir Bang Fadlun mau pulang ke kampung. Ya. Tadi saya udah cerita juga ke Bang Fadlun, tapi Bang Fadlun ceritalah, kenapa Bang tiba-tiba mau pulang kampung? Sebenarnya ketika bergulir isu pilkada ya, agenda pilkada di Aceh itu memang saya sama sekali nggak pernah berpikir akan menjadi calon dan ikut dalam kontestasi di Aceh. Kemudian ada teman yang ngajak saya jadi tim sukses bupati siapa gitu, kemudian jadi tim sukses gubernur apa. Ada teman yang mengajak. Proses terus bergulir. Tiba-tiba ada teman yang nelpon di tahun 2016. Teman di Tangsi katanya ini Fadlullah ada bakal calon bupati yang mengajak mencari calon wakil bupati dari wilayah Tangsi Mane Gempang. Wilayah pegunungan. Ya pegunungan sekaligus pedalaman. Nah, ya kan? Itu wilayah yang paling luas di Kabupaten Pidi, wilayah pegunungan, pedalaman, cuman kabupatennya cuma 3. Karena selama ini belum pernah katanya. Nah, kami sudah duduk-duduk nih beberapa anak muda, tokoh-tokoh di Kecamatan Tangsi dan Mane dan Gempang, kami sudah sepakat mengajak Fadlullah jadi calon wakil bupati, bakal calon wakil bupati. Kemudian saya agak keberatan, awalnya agak keberatan, tapi mereka terus meyakinkan sampai akhirnya saya bilang kalau begitu ya kita ikutin saja. Ya teman-teman kan semangat, nggak mungkin kita patahkan semangat itu. Dan itu sahabat terbaik kita lah yang memang kok tiba-tiba saat itu bisa ingat sama nama kita, padahal sudah lama tidak di kampung, lagi di perantauan, ya kan? Lagi saya bilang ya, kemudian dalam waktu dekat
saya disuruh pulang untuk bertemu dengan tim ini. Saya bilang boleh pulang, cuma sampai Banda Aceh aja kita pulang. Sampai Banda Aceh. Yang bikin saya terharu ternyata itu bukan 1-2 orang. Datang mereka sampai 7 mobil dari banyak tokoh-tokoh dari wilayah Tangsel. ya, sekitar. dari PD itu ada 7 mobil datang ke Banda Aceh, kemudian kita Jemput abang di bandara tuh. Enggak sampai ke bandara. Kalau ke bandara, kalau dah jadi ketua partai tingkat provinsi itu, itu dijemput di bandara. Ya ada lah. Ada. Itu dijemput di bandara. Tapi kalau nggak jadi ketua partai mungkin nggak akan dijemput. Ya kan? Ini baru bakal calon dijemput. Kita ketemu di salah satu warung kopi di Banda Aceh ini. Lalu saya bincang-bincang, itu yang bikin saya terharu, kok bisa rame yang jemput. Gitu. Wah ini kayaknya Serius. serius. Kemudian satu hari bertemu, saya nginap 1 malam, kemudian balik lagi ke Jakarta. Kemudian saya kembali lagi dengan teman yang ngajak saya ketika menjelang puasa tahun 2016. Ketika menjelang puasa, saya pulang buat pertemuan, kita bahas dengan teman-teman yang para pendukung ini. Kemudian disitulah saya bertemu dengan seorang tokoh yang sekarang menjadi masyarakat PD. Jadi tokoh yang memang saya belum kenal orangnya, tapi namanya sudah luar biasa pada waktu itu. Tokoh Abusi, Pak Roni Ahmad ini. Jadi pas tepatnya di hari megang ya. Di hari megang kita telepon, katanya besok saya tunggu di posko. Posko pemenangan. Di posko pemenangan Abusi. Saya diantar kayak antar pintu baru. kayak ngantar pengantin, ya kan? Rame-rame diantar besok sore. Enggak ada arah-arahannya, cuman kan beriringan kita datang kan. Diantar itu baru pertama ketemu, sampai ke sana nggak ngomong, mereka yang ngobrol. Saya sama Abusi cuma senyum-senyum aja. Ibarat orang mau dikawinkan gitu. Selangki ini yang bicara kan. Terus saya baru lihat ini kan keseriusan. pada waktu itu memang kesan pertama saya sama Abusi itu sangat luar biasa. Dia memang seorang tokoh yang memang selama ini bersama dengan masyarakat, sangat dekat dengan rakyat PD pada waktu itu. Maka sampai poskonya pun kan dikasih nama posko rakyat PD. Rakyat PD. Itu hari pertama. Kemudian menjelang buka puasa kami pulang, di tengah jalan ditelepon lagi. Katanya besok bawa lagi ke sini. Malu saya tadi nggak menyajikan makanan berbuka. Jadi kami besok datang lagi buka puasa bareng. Ya kemudian udah sering. Baru ada komunikasi, kita ngobrol tentang bagaimana visi, kemudian saling mengetahui bagaimana pandangan terhadap PD, kemudian bagaimana strategi untuk membangun masyarakat PD, dan akhirnya kan kita sama-sama berkesimpulan kita ini sevisi. Nah, baru itu setelah kita berdiskusi 1,5 bulan. Panjang juga, Bang. Panjang, diskusinya panjang. Nah, sampai hasil diskusi itu kita tuangkan dalam sebuah visi misi bersama. Jadi begitu 15 hari di Idul Fitri baru kita deklarasi. Dan ya ternyata inilah jalan Tuhan. Iya. Ya kan? Memang banyak betul yang nggak kita rencanakan. Saya juga agak heran juga kan, kok bisa, ya kan? Kadang-kadang kita sudah berjuang sangat keras, kemudian ternyata hasilnya sangat luar biasa. Kemudian ada juga hal-hal hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita usahakan, lebih bagus dari yang kita usahakan. Nah itulah saya lihat itu memang kalau
takdir sudah menetapkan kita, memang susah ini kan. Susah tukar ya. Susah untuk bertukar itu. Gini Bang, biasanya kan tokoh-tokoh politik itu, apalagi kalau dia calon gubernur, calon bupati. Kalau saya kan bukan tokoh politik. Tapi aktivis. Kita kan pekerja sosial. Itu Bang. Kan masih ingat kantornya kan? Kantornya Bang Fadlun ini, saya pernah ada 2 kali ke tempat Bang Fadlun, minta tiket. Itu tiket pulang ke Aceh Bang ya. Beliau itu ada Kementerian Sosial, di belakang itu ada satu kantor Bang ya, kantor PKH ya Bang ya, misalnya. Waktu itu pernah jadi PSM ya, PSM. Pekerja sosial masyarakat. Sosial masyarakat. Dan Abang pernah jadi koordinator wilayah Itu di program PKH. PKH ya, Program PKH yang PKH. koordinator itu ya. Itu beda Bang ya? Beda. Beda. Saya mau ulang tadi Bang, cerita soal pilkada tadi. Ya. Abang tiba-tiba, ya tadi Bang bilang, inilah jalan Tuhan dalam ketetapannya. Akhirnya ya, Abang pulang lah, membantu Abu Syik jadi wakil bupati dan alhamdulillah terpilih. Dulu Bang kan pasti berpikir, banyak tokoh kalau gandeng pasangan, itu yang pertanyaan sederhananya, budgetnya ada berapa? Tanya sama Abang dulu. Waktu itu Abang punya di rekening berapa duitnya Bang? Harus jujur Bang. Ayo. Ya, memang enggak. Sebaiknya kalau politik itu jangan terjebak dengan angka-angka. Saya yakin. Jangan terjebak. Saya yakin Bang. Saya Jadi- yakin begini. Jadi orang pasti berpikir dari Jakarta, ya kan? Kenal banyak tokoh, Ya. dekat sama beberapa menteri, ya kan? Ya. Apalagi menteri-menteri dari Aceh. Kan? Ya, Terakhir Pak Batir Hamzah ya Bang ya. betul. Batir Hamzah Bang, cukup dekat lah. Tentu orang berpikir ini donaturnya pasti banyak ini. Pasti di rekening Pak Dola pasti banyak ini. Paling tidak itu sudah menjadi bagian pertimbangan orang. Tapi bagaimana Abang melihat fakta bahwa Abu Syik itu menjadi dasar nggak perkawinan Abang dengan beliau soal finansial? Enggak ya. Kita lebih ada titik temu di visi. Ya, kemudian saya melihat memang pada saat itu momentumnya memang pas dan dukungan masyarakat luar biasa. Di beberapa tempat saya katakan politik itu kan persoalan momentum. Iya. Kalau momentumnya pas, kita pasti menang. Betul. Ya kan? Setuju. Saat itu kebetulan memang pasangan kita ini lagi disenangi oleh warga masyarakat ini, lagi senang betul sama kita. Popularitasnya lebih naik. Kita branding dengan peci merah, itu peci merahnya di mana-mana. Se-Aceh Bang. Se-Aceh. Bukan hanya PD bener. Se-Aceh itu. Iya kan di mana-mana. Identitas politiktasnya dapat waktu itu. Iya, jadi memang dapat brandingnya, kemudian branding itu kita maksimalkan. Ya kebetulan masyarakat pada saat itu memang lagi senang sama pasangan ini. Mereka memilih. Seperti ini Bang ya, perlawanan rakyat Bang dengan peci merah itu. Lebih kurang begitulah masyarakatnya mau bicara dan mau. Saya kira nggak tepat kita sebut perlawanan rakyat. Jadi Lebih tepat ya kita sebut masyarakat ya seleranya ke peci merah. oh gitu. Pada saat itu. Nggak berani Bang bilang itu. Seleranya ke peci merah. Namanya selera politik kan Betul. beda-beda, beda waktu, beda ini kan. Ya nanti setelah kita berbuat, ya tingkat kepuasan masyarakat juga beragam, ya kan, beragam. Nggak mungkin ketika momentum pemilihan yang lama, masyarakat rakyat PD senang sama kita, kemudian ke depan masih sama senang ini, nggak begitu juga, ya kan? Bisa jadi tambah besar lagi dukungan, ya bisa jadi juga dukungannya menurun. Bang, ini kan selesai lah cerita politik dan alhamdulillah Abang dapat amanah jadi wakil bupati. Sudah mau menjelang habis masa jabatan. Tinggal 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Ya. Kan dari dulu Bang, kita kan mudah ngatur waktu karena memang kita nggak punya agenda-agenda penting. Ya. Tapi hari ini melekat karena kita diamanahkan dalam jabatan Ya. hari ini. Itu gimana Bang? Sisi Abang dengan keluarga mengatur waktu. Abang untuk keluarga, Abang dengan jabatan Abang, dan Abang juga dengan hobi mungkin, organisasi dan lain-lain. Bagaimana cara ngaturnya?
ke wakil bupati nggak terlalu sibuk. Oh nggak sibuk? Wakil bupati. Apa yang sibuk wakil bupati? Nggak sibuk. Nggak sibuk wakil bupati. Ya, Sibuknya ke acara-acara buka ini, Buka. buka itu. Gitu kan. ya itu kan cuman Seremoni. sebagian dari seremoni. Yang bikin kita sibuk apa? Kesibukan kita itu, pengisi hari-hari kita itu kan mengurus masyarakat. Iya kan? Mengurus masyarakat juga sama dengan mengurus bagian dari masyarakat itu ya keluarga kita. Ya kan? Nah, kita bisa mengatur waktu dengan masyarakat, maka kita juga harus bisa mengatur waktu dengan keluarga kita. Nah, itu semua, itu serangkaian kegiatan. Ya memang kita Tadi nggak ada yang berubah. ada. Kita begitu jadi pejabat publik ini kan nggak ada yang berubah. Kita biasa saja. Cuma dapat amanah 5 tahun. Dan jangan lupa dasar kita dari mana. Kan dari sana juga, dari masyarakat. Jadi jangan Tetap anak seorang supir. ya jangan mentang-mentang kita begitu terpilih jadi pasangan pemimpin di sebuah daerah, lalu kemudian kita merasa seolah-olah datang dari alam lain, ya kan, dari dunia lain. Nah itu juga sangat bermasalah. Maka saya lihat itu bukan sebuah masalah pembagian waktu dengan keluarga. Apalagi kan di sistem di negara kita ini, yang namanya pimpinan daerah itu kan sudah ada pengaturan semuanya, sudah diatur semuanya, dikasih rumah dinas, ya kan, dikasih Kerjanya udah jelas. mobil dinas, kemudian di rumah dinas nggak terlalu jauh dengan kantor, ya kan, habis itu di rumah dinas bisa tinggal keluarga. Apa yang susah kita atur waktu dengan keluarga? Di rumah dinas juga disiapkan tempat kerja, ya, masyarakat juga bisa kapan saja bisa datang ke kita di rumah dinas. Nah, makanya saya melihat bahwa ketika kita dikasih rumah dinas, kemudian tinggal di rumah dinas, itu maknanya apa? Bukti bahwa totalitas kita bekerja untuk masyarakat. Jadi masyarakat kalau kita di rumah dinas kan bisa ganggu kita kapan saja. Kapan saja. Bukan rumah pribadi. Bukan rumah pribadi. Rumah dinas. Rumah dinas. Sebagai pejabat. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang susah membagi waktu dengan keluarga? Atau semuanya bisa diatur serangkaian dengan kegiatan masyarakat? Bisa diatur serangkaian dengan itu. Apalagi yang namanya pimpinan daerah, pengaturan waktu kan itu lebih ke inisiatif kita lah untuk mengatur ini kan. Oke, Bang, kalau dulu Abang maju independen tanpa partai. Ya. Yang Karena nggak ada lagi partai. Oh, gitu nggak ada lagi. Nggak ada lagi partai. Karena pihak sebelah partainya semua diambil. Iya. Atau memang nggak mau maju di partai waktu itu, Bang? Sepertinya karena nggak ada lagi Nggak partai. ada partai. Bang, Siapa yang nggak mau maju dengan partai? ini pasti Abang, pasti ada yang melihat kekurangan calon independen, calon yang didukung oleh partai. Ini selama Abang dengan Pak Roni Ahmad, Pak Busi, kekuatan partai politik yang itu nggak Abang miliki waktu perjalanan sebagai calon. Tapi setelah jadi bupati dan wakil bupati kan butuh DPR, Iya. representasi dari partai politik yang ada. Ada yang susah, Bang, atau yang sulit untuk terkomunikasikan dengan orang-orang partai politik tadi? Kayak begini, dia kan mau calon dari partai politik, calon dari DPR. Yang pertama dari niat kita tuh sama, bahwa pasangan pemimpin yang maju itu tujuannya adalah untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Itu udah pasti lah. Bagi Nilainya masyarakat kita. Itu kan itu. Iya. Yang kedua, DPR yang mewakili partai dipilih oleh masyarakat, tujuannya juga yang Sama. ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Iya. Jadi nggak ada yang susah. Kita independen, ketemu dengan yang dari partai, apa? Menginginkan yang terbaik untuk masyarakat. Iya. Nah, menginginkan kita yang terbaik dari masyarakat. Makanya dalam perjalanan melaksanakan tugas-tugas kita selama ini di PD, malah dukungan dari partai politik luar biasa dukungan.
ada sebuah prinsip dari semua pimpinan partai politik di PD, ya kan? Termasuk dari Bupati senior Bang Sarjadi. Dia ketua partai politik, termasuk dari beliau. Kami siap mendukung yang terbaik untuk PD, ya kan? Yang terbaik untuk PD itu bahasa itu dapat, makanya kita sangat enak betul bekerja. Gak ada beban apapun, gak ada sekat-sekat. Dapat dukungan, bukan beban, dapat dukungan dari partai politik untuk kita bekerja yang terbaik bagi masyarakat kita. Makanya dalam perjalanan, ya kalau yang terbaik mereka support, kalau memang agak kurang-kurang baik mereka sering mengoreksi kita. Ya, koreksi itu kan penting, kritik dari DPR. Biar ada keseimbangan juga ya kekuasaan itu. Ya biar ini pemerintah ini betul-betul berjalan yang terbaik. Karena pada ujung-ujungnya kan terbaik pemerintah itu berjalan dengan baik, terbaik juga bagi masyarakat kita. Bang, ini 8 bulan lagi selesai. Ya. Dengar-dengar Abang dapat mandat jadi ketua salah satu ketua partai. Dapat mandat, ya betul. Boleh sebut nama partai? Sahabat Teras itu nggak ada masalah. Bang Fadlun kan bukan hanya milik orang PD. Bang Fadlun udah tokoh Aceh. Iya. Nggak ada apa-apa. Ini Bang Fadlun dulunya nggak ada partai, sekarang harus tahu dong partainya apa. Ya saya kebetulan dengan teman-teman dari partai DPW Partai Nasdem. Nasdem sudah mempercayakan saya sebagai ketua untuk partai Nasdem PD. Ya nanti kan pasti nanti itu sudah ada sebuah wadah partai. Saya sangat berterima kasih kepada DPW Partai Nasdem, dan nanti kepercayaan ini pasti nggak boleh kita sia-siakan, ya kan? Saya akan nanti bersama dengan semua partai yang ada di Kabupaten PD. Kita akan banyak membangun komunikasi supaya yang kita hadirkan kehidupan perpolitikan di PD lebih baik lagi. Ya. Terus mau kemana setelah ini? Setelah Wakil Bupati 8 bulan lagi. ya, Jadi ketua partai. ya Mau kemana Bang? ngurus partai. Setelah jadi ketua partai ngurus partai. Jangan ditutupi dong. Apa itu? Kasih tahu dong mau Apa? kemana Bang. Kan nggak mungkin. Yang ngurus partai. Orang politik paling jago itu. Kotar. Yang politik di sini pimpinan DPR. Karena saya bukan politisi. Ada cita-cita nggak Bang? Setelah pengabdian 5 tahunan bulan Juli Bang ya? Ya. Bulan Juli Abang selesai. Dan hari ini Abang diamanatkan dari salah satu partai, Ya. dari ketua partai. Ya. Tentu pengabdian itu akan berlanjut. Ya. Apa cita-cita Bang? Ya cita-cita saya, ya kan? Yang pertama kan saya ngurus partai. Sudah pastilah mengurus partai, ya kemudian mensosialisasikan ke masyarakat Oke. apa visi misi dari partai yang saya menjadi ketua. Dan kenapa saya tertarik menjadi ketua, ya karena pastikan visi misi partai cocok sama saya. Yang cocok ini saya sosialisasikan kepada masyarakat. Terus Abang ada pengen nggak jadi bupati? Kan kemarin wakil. Ya, Ada pengen nggak jadi bupati? di PD banyak sekali tokoh. Nggak Abang saya tanya, tapi tokoh lain. Iya, tokoh PD banyak sekali. Banyak sekali tokoh di PD, dan nanti masyarakat akan memilih nanti siapa yang terbaik bagi Atau mungkin mereka. gini Bang, kita kasih Iya. PR aja. Dan nanti sahabat Teras juga bisa tahu Ya, bahwa Abang sedang menyiapkan cita-cita baru. cita-cita baru itu. Kayak itu misteri Ini untuk kan. melanjutkan pengabdian. Iya. Kalau Abang nggak bilang bahwa ini Abang punya cita-cita nggak jadi bupati, Bang. Bilang tadi tokoh di PD banyak. Kan Abang nggak mau terangin nih Safar sebelum ini ketua partai kabupaten, Iya. naik ke provinsi. Kalau seandainya ketua DPD-nya selesai. Itu dia Bang. Itu jawabannya kan. Kita harus hormati dulu ketua kita, apapun cerita. Iya. Kalau saya dengan Bang Khalid, ya posisinya abang adik Bang. Oh ya. Nggak lagi hubungan kepartaian. Iya. Tentu beliau membesarkan saya dan saya harus menghormati itu. Tentu saya harus Nggak, tahu. maksudnya dulu waktu maju caleg maju jadi DPRA, DPRA saya udah di sini. sebelumnya ketua DPD. Bang. Ketua
DPC Kabupaten. DPC Kabupaten. Kabupaten. Saya Ketua Nasdem Kabupaten. Nah, Ketua Nasdem kalau sudah mimpin partai jalurnya udah jelas, ya kan? Jalur partai itu udah jelas. Nah, sebagaimana Ketua DPC Gerindra Abdia Dia. dulu, jalurnya udah jelas. Nah, nanti bagaimana? Kalau nanti Kan pileg sebelumnya kan maju DPR, maju DPR. jadi pimpinan. Pimpinan DPR. Kedepannya bagaimana? Saya pulang, Bang. Pulang jadi Ya kalau memang ya kembali lagi saya katakan, saya pengen juga seperti Abang pulang kampung mengabdi untuk kabupaten. mengabdi, jadi bupati. Pengennya, Bang. Cuma kan sangat tergantung diterima atau Dukung. tidak kan? Dukung. Diterima atau Dukung. tidak. Kan cita-cita boleh kan? Masyarakat Abdia pasti menerima. Amin. Pasti, saya yakin sekali. Amin. Tokoh politisi muda, se-energi Safarudin, rugi masyarakat. Itu kampanye nih, Pak. Bang Alun, oke lah itu Kan beda. Kalau saya kan banyak sekali tokoh-tokoh di PD itu yang memang masyarakat nanti silakan memilih siapa yang bisa ini untuk meneruskan. tapi kalau salah satunya nanti di kertas itu ada Abang, Hmm? tentu ada harapan baik. Jadi cita-cita juga. Ya masyarakat PD pasti banyak pilihan. Banyak sekali pilihan. Simpan, goreng dulu. Gak apa-apa Sahabat Teras. Alhamdulillah lah, paling tidak udah setengah jalan, paling Bang Fadlur Ya. sudah sampaikan. Mulai dari proses beliau di Jakarta, pulang, diajak untuk menjadi calon wakil bupati. Dan Alhamdulillah sudah mau selesai jabatan beliau, mendampingi Roni Ahmad, Bupati PD. Bang, sama Pak Bupatinya sejauh ini dan sudah hampir selesai. Abang masih punya harmonisasi. Kami sangat baik. Hubungan kami sangat baik, harmonis. Kalau tadi ketua DPC Gerindra dengan DPD Gerindra itu kayak hubungan abang adik, ya kan? Ya kalau hubungan kami lebih dari keluarga. Biasa. Jadi kita masih sering datang berkunjung, ya kan? Nah, kalau ada hajatan tempat saya, Pak Bupati datang, Pak Bupati bikin hajatan, saya juga datang, ya kan? Nah, harus harmonis lah. Nah, kalaupun nggak harmonis, untuk apa? Ya. Apa pesan Abang untuk anak-anak muda sekarang? Kalau perjalanan, ya kalau bilang lelah, capek juga ya Bang. Kalau saya kenal Abang ya luar biasa lah. Abang sebagai daya tarung bertahan di ibu kota. Ya, Ya, kalau orang kan banyak tahunya kan ketika kita dalam jabatan. Betul. Mereka nggak tahu proses hidup itu. Proses hidup, saya ingat sekali itu kalau Bang Fadlur pergi kemana-mana bawa motor Scoopy, Scoopy. warna Abang waktu itu. warna merah. Enggak. Masih ada itu. Masih ada ya? Masih ada. Itu legend tuh Bang. Legend itu. Masih kita simpan dengan Artinya kan Bang itu sejarah hidup ya tak bisa kita nafikan. Dan saya bilang tadi, inilah inspirasi bagi anak-anak muda. Tolong Abang berikanlah apa yang membuat daya tarung untuk bertahan, kemudian tidak putus asa dan kecewa dalam setiap harapan yang mungkin tidak diberikan oleh Tuhan. Ya, yang pertama untuk anak muda sekarang kan pasti zaman kan sudah berubah. Zaman sudah berubah, cara berproses juga sudah berubah. Yang paling penting untuk anak-anak muda ini, yang pertama jangan melihat tabu persoalan politik, karena politik itu penting. Oke. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berproses. Terus Proses pematangan diri, ya kan? Karena setiap kita ini kan pemimpin sebenarnya, ya kan? Maka berproses, mengasah diri untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, ya itu terus jangan pernah berhenti, ya kan? Yang ketiga, untuk penguatan karakter masing-masing itu penting bagi anak muda, ya kan? Yang keempat, karena ini eranya di digital Digital, ya. ya kan,
atau apa 4.0 atau 5.0 sekarang 5.0. jadi kita yang orang-orang tua itu jangan menganggap bahwa teknologi komunikasi itu sebagai sebuah hambatan bagi anak-anak kita, tapi lihat itu sebagai sebuah tantangan. Dan anak-anak kita semuanya harus kita ajarkan teknologi ini. Dan mereka harus sadar betul bahwa teknologi ini sebenarnya adalah alat untuk memudahkan kehidupan kita. Nah, kan sekarang kan apa kata orang sekarang eranya era disrupsi ya. Iya. Disrupsi. Jadi anak-anak muda harus paham betul era disrupsinya apa. Dan yang paling penting jangan patah semangat. Kita yakinkan mereka bahwa anak-anak muda sekarang itu masih punya harapan, masih punya masa depan yang lebih baik. Tuh, ingat itu pesannya dari Bang Fatul untuk anak-anak muda Aceh. Bang, ini tapi yang paling penting, yang sekarang dikasih tanggung jawab sedang mengelola, punya posisi masing-masing mengelola daerah ini, ya kita harus betul-betul serius mengurus ini daerah kita ini kan. Kita tata secara lebih baik supaya anak muda kita tadi betul-betul punya masa depan. Sepakat. Ya, sepakat ya? Sebagai adik saya mau Bang, mau masukan, saran. Ya. Masih muda sekali saya ini Bang, jadi pimpinan DPR ya. Sebenarnya itu yang luar biasa. Saya jadi wakil bupati sudah berumur. Berapa tuh? Huh? 5. Begitu terpilih 45. 45. Oh, sekarang sudah mau 40, sudah mau 50 kan? Nah, sekarang sudah pas. Nah, kalaupun nanti setelah ini ngurus partai kan udah waktunya. Ya. Tapi saya kira yang lebih muda itu yang lebih luar biasa. Di kabupaten lain, di provinsi lain, kadang-kadang umur 30-an itu udah jadi bupati, sudah jadi gubernur, ya kan? Maksud saya begini, usia Pak Safar ini nggak muda lagi. Udah nggak di usia muda juga Bang. Sudah nggak muda lagi, udah lebih 30 kan? 38. Nah, sudah 38. Sudah 38. Sudah waktunya memimpin. Sedap. Jadi 2024 nanti berapa? 24 berarti 41 Bang. 41. Kan usia yang paling pas memimpin daerah. Ya kan? Jadi kalau nanti ke depannya diprediksi jadi bupati itu memang nggak salah kan? Iya. Amin. Cita-cita Bang, cita-cita. Ya, kalau masukkan dengan posisi sekarang pimpinan DPRA ya kami kabupaten ini kan sangat berharap dengan DPRA ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya di samping memikirkan dapil, apalagi pimpinan ini juga memikirkan kabupaten lain gitu. Kabupaten. Jangan lupa sisihkan ada pora PR-nya Ada gitu. ke depan ada Pekan Olahraga Aceh. Tuan rumah di Kabupaten Pidi. Ketua panitianya wakil bupati. Itu dia yang paling penting. Yang penting anggaran untuk 2022 itu disupport untuk Kabupaten Pidi. Yang penting anggaran 2022 untuk Pekan Olahraga Aceh di Pidi. Ya dialokasikanlah sebanyak-banyak. Tapi sesuai dengan kemampuan provinsi. Bang, ini kan masih ada PR kita Bang. Saya DPRA dan teman-teman, mudah-mudahan kita bersinergi bicara Aceh. Ya. Pada umumnya kita merasakan otsus kita kan tinggal 1% di 2023 kita. Ini kan perlu untuk kita advokasi. Ya. Menurut Abang saran dan pendapat? Dia begini, otsus itu penting karena anggaran. Bagaimana kita bikin daerah anggarannya kurang, anggarannya nggak ada. Ya. Kalau ditanya sama saya, bagaimana aspirasi Kabupaten Pidi? Kalau kami maunya otsus selamanya. Permanen. Ya, otsus selamanya. Apa sih susahnya pusat mengalokasikan sedikit? Jangan tunggu ribut dulu. Lebih untuk kabupaten kita. Iya kan? Itu
Itu satu yang penting. Yang kedua, lebih dari kita punya SDM, punya sumber daya lebih dari sekedar OSUS. Apa sumber daya? Manusia. SDM kita. Kita harus berorientasi ke depan pembangunan Aceh ini, ya kan? Kita yakin betul bahwa modal terbesar kita itu adalah orang-orang Aceh. Sumber dayanya ya, sumber daya manusia. SDM kita ini yang memang modal terbesar kita. Nggak ada modal lebih besar dari ini. Dengan modal terbesar, lalu kita karena dengan kesadaran bahwa modal yang paling besar kita adalah SDM Aceh, orang-orang Aceh ini, maka seharusnya kita berorientasi kepada penguatan masyarakat Aceh. Penguatan masyarakat Aceh di semua sisi kehidupan, baik politiknya, ekonomi, kemudian budayanya, ya kan, agama dan sebagainya. Jadi kalau kemudian kita akan menjadi SDM yang unggul kan, yang unggul. Jangan lupa jumlah kita nggak banyak, sedikit. Tapi kalau semuanya kita ciptakan, kita dorong jadi orang-orang yang unggul, maka orang kita akan selalu siap bersaing dengan siapa saja. Oke, langkah-langkahnya Bang tawarkan apa nih supaya bisa seiring kita kabupaten kota, provinsi, dan Forbes dalam perjuangan kita mempertahankan itu. Apa saran pendapat Abang? Saya kira yang pastikan perjuangan untuk OSUS ini kan pasti harus kita kedepankan kan komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat. Ya kan? Kuncinya kan kita tahu di mana kunci itu, pasti ke sana. Saya kira kalau kami kabupaten diajak sama-sama membangun komunikasi yang lebih baik ke sana, ya pastilah semua kabupaten ikut segera lah ya. Ikut ya. Karena memang kita rasakan selama ini manfaat dari OSUS ini luar biasa. Banyak hal, ya kan. Walaupun secara indikator kadang-kadang, contohnya indikator kemiskinan belum memuaskan, tapi banyak hal yang sudah terperbaiki dengan dana OSUS ini. Banyak hal. Ini yang seharusnya harus kita tampilkan, ya kan, harus kita tampilkan ke permukaan biar orang melihat. Jangan yang negatif saja. Negatifnya apa? OSUS-nya banyak, angka kemiskinan tinggi. Masih tinggi. Ya kan? Masih tinggi. Stunting juga. Stunting kan bukan di kita saja, di mana-mana. Namanya stunting itu kan sekarang kan udah banyak menurun angka stunting kita, tapi potensi stunting itu hampir merata di Indonesia ini. Ya, karena itu kan dia kayak Pola hidup. Pola hidup, lingkungan, sanitasi dan sebagainya kan Itu rata-rata sama lah di semua provinsi. Cuman kadang-kadang expose kita itu kadang-kadang OSUS banyak tapi stunting tinggi, angka kemiskinan tinggi. Padahal di sisi lain banyak sekali. beberapa tahun terakhir ini kalau kita lihat data BPS, penurunan angka kemiskinan di Aceh ini luar biasa. Semakin. Setiap hari tidak kurang 1%. Setiap tahun tidak kurang 1%. Saya lihat di BPS. PD. Di Ini contoh Kabupaten PD. Kabupaten PD kenapa ada tren penurunan angka kemiskinan ini mengikuti keseluruhan Aceh. Ya, begitu juga dengan IPM. Trennya secara umum kan meningkat. PD kan dulu masih di bawah rata-rata provinsi. Tapi secara provinsi naik, kita juga lumayan naik sekarang. Jadi kita kan kadang-kadang suka dengan berita-berita yang bombastis kan. Selalu ada perankingan termiskin di Aceh, di Sumatera. Termiskin di Sumatera. Habis itu peringkat pendidikan di bawah Papua. Di bawah rata-rata nasional. Di bawah rata-rata nasional dan sebagainya. Tapi yang positif-positifnya kan juga banyak. Banyak, Pak. Kalau bicara pendidikan, kemarin kelulusan PTN kan kita malah di atas rata-rata nasional. Dan itu pengaruhnya kan
bukan efek selama DPR Pak Safarudin saja, Iya, betul. saja, ya kan? Dan banyak Kan panjang ya. Negatifnya juga berentetan dari lama baru masa kita ada ini kan. Harapannya, cuman masyarakat berharap begitu pada masa kita ada di pemerintahan ini maunya cepat. Nah, angka kemiskinan menurunnya kalau dulu 1%, kalau bisa setiap tahun pas Pak Safar di DPRA 5% sekaligus pokoknya. Sahabat Teras yang dimuliakan, saya pikir demikian, kita Pak. sudah dulu. Kalau mau diulik panjang sekali, Obrolan Bang Fadlun ya. luar biasa. Banyak yang saya juga agak ikut juga dan kakak juga karena beliau tugas ini pokoknya luar harus biasa. bertanya. Karena Apa beliau harapan ini kita samping di juga DPR? abang, senior, juga teman Warga Aceh yang kita rasakan gitu. juga ada jumpa hari ini. Alhamdulillah kita saling mendoakan. Ya kalau bicara Pora itu kan agenda daerah ya. Harus juga support, tentunya PD terus berbenah. Ini dia berbenah. Kemarin dalam Terakhir, anggaran. terakhir saya- Alhamdulillah udah kita ketok palu tadi malam, Pak. Sudah kita Palu Pak Safarudin, Mungkin pimpinan harapan besar teman-teman DPR Kabupaten PD Aceh. untuk penyelenggaranya disupport dalam KPPA sudah tertampung. Saya undang dalam Mungkin forum tidak maksimal Video dengan Podcast. permintaan. Terima kasih undangannya Video Tapi juga Podcast. support. Karena channelnya Bang Fadlun itu Fadlullah TM Daud. TM Daud. TM Daud tingkat dengan nama podcastnya, dan mudah-mudahan Abang insyaallah sahabat Teras kita akan sukses Ya. atas sukses untuk Pora PD-nya pada sebagai Abang sebagai pelaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh.